Selamat datang di channel Ngopi Media yang penuh misteri, keajaiban, dan kelucuan gak penting. Tapi lumayan lah buat hiburan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebelum kehabisan kuota. Tanpa banyak bacot, langsung saja masuk ke videonya. Sebuah negara yang bentuknya melengkung seperti huruf S. Siluet Vietnam membentang panjang di sepanjang pesisir timur Asia Tenggara. Meski ukurannya hampir setara dengan negara bagian New Mexico dan berada di peringkat ke-65 dunia, wilayah ini punya bentang alam yang sangat bervariasi. Ada puncak Phan Xipang, gunung tertinggi di kawasan Asia Tenggara dengan ketinggian 10.312 kaki, hamparan delta sungai yang subur, hingga hutan bakau yang berfungsi sebagai tameng alami dari badai tropis. Garis pantainya lebih dari 2,25 mil panjangnya, bahkan melebihi panjang pantai barat AS, dan dipenuhi keajaiban alam seperti Teluk Halong serta Pantai March yang terkenal. Iklim Vietnam pun beragam. Daerah utara mengalami 4 musim. Wilayah selatan beriklim tropis dengan musim hujan dan kemarau, sementara bagian tengah menghadapi angin panas dan badai musiman yang kuat. Kerajaan sepeda motor. Budaya bermotor di Vietnam telah menjadi bagian penting dari identitas nasional. Pada tahun 2024, jumlah sepeda motor mencapai sekitar 72 hingga 75 juta unit di negara yang penduduknya hampir 100 juta orang. Artinya, 3/4 rakyat Vietnam memiliki kendaraan roda 2, menjadikannya bukan sekedar sarana transportasi, melainkan gaya hidup. Di kota-kota sibuk seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City, sepeda motor mendominasi 85 hingga 90% lalu lintas. Menyeberang jalan berarti menghadapi laut kendaraan yang tak pernah berhenti, menciptakan pengalaman khas yang jarang ditemukan di negara lain. Namun, budaya ini hadir bersama tantangan. Jutaan sepeda motor tua menghasilkan polusi udara parah dan kebisingan yang konstan. Lalu lintas yang dipenuhi ribuan motor menciptakan kemacetan dengan pola berbeda dari kota yang dipadati mobil. Bagi wisatawan, menyeberang jalan bagi sebuah seni. Berjalan mantap, tetap percaya diri, dan menjaga kontak mata dengan pengendara yang otomatis menyesuaikan arah untuk menghindari Anda. Meski terlihat beresiko, sistem tak tertulis ini bekerja karena semua orang memahami ritmenya. Tantangan polusi yang mengejutkan banyak orang. Polusi udara di kota besar seperti Hanoi sangat berat dan berbahaya. Penyebab utamanya bukan industri besar, melainkan jutaan motor tua yang memuntahkan asap pekat setiap hari. Kebiasaan tradisional juga memperburuk keadaan. Petani membakar jerami padi dan warga membakar sampah rumah tangga, menciptakan kabut asap yang sering disangka sebagai kabut pagi. Jika Anda berkunjung ke Vietnam, memakai masker adalah hal yang penting untuk kesehatan. Penduduk setempat sudah terbiasa, namun wisatawan sering terkejut melihat betapa buruknya kualitas udara. Apakah Anda kaget bahwa sumber polusi utama Vietnam adalah motor tua, bukan pabrik? Menurut Anda, apa yang membuat fakta ini sering terabaikan? Silakan komentar dan kita ngobrol bersama-sama. Hal-hal yang ilegal di luar negeri tetapi sah di Vietnam. Kursi kecil, kaca, dan gunting yang diletakkan di pinggir jalan menawarkan potongan rambut murah dan berkualitas. Sesuatu yang bisa berujung denda di banyak negara, tapi menjadi bagian dari kehidupan jalanan Vietnam yang penuh energi. Minum bir di ruang terbuka juga merupakan hal biasa. Trotoar, taman, atau jalanan sibuk seperti Bay Vien sering berubah menjadi tempat nongkrong dadakan dengan kursi plastik dan bir dingin sampai larut malam. Bir bukan sekadar minuman, melainkan sarana bersosialisasi, membuat kesepakatan, dan membangun hubungan tanpa aturan ketat seperti undang-undang open container di negara lain. Hal unik lainnya adalah kemudahan membeli obat. Alih-alih menunggu resep dokter, Anda bisa menjelaskan gejala di apotek dan langsung mendapat obat. Apoteker sering memberikan saran cepat dan membantu, menghemat waktu dan biaya. Namun kurangnya pengawasan medis membuat wisatawan perlu berhati-hati dengan apa yang mereka konsumsi. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Bagikan juga kepada teman Anda untuk membantu mendukung kanal ini. Saya sangat bersemangat menghadirkan lebih banyak konten menarik ke depan. Kebiasaan unik suku minoritas Vietnam. Etnis-etnis minoritas di Vietnam memiliki tradisi yang menantang persepsi umum tentang hubungan sosial. Pada masyarakat Hmong, tradisi pacaran melibatkan pemuda yang membawa gadis ke rumahnya sebagai bentuk lamaran. Namun ia hanya tinggal jika setuju dan kedua keluarga merestuinya, memberinya kebebasan memilih yang sering hilang dalam pernikahan adat di tempat lain. Suku Dao Merah mengadakan ritual pernikahan panjang berhari-hari yang dipenuhi tarian, nyanyian, dan berbagai upacara. Menariknya, perempuan yang melamar dan mempelai pria pindah ke rumah keluarga istri, menciptakan struktur masyarakat matrilokal yang jarang ditemukan di Asia. Dalam budaya ini, laki-laki tinggal bersama keluarga istri dan anak-anak mengambil nama keluarga ibu. Adat pemakaman juga unik.
Suku Lolo dan Tai memberi makan roh orang yang meninggal sebagai bekal di alam baka. Sementara suku Hani membuat patung leluhur dari kayu dan mengundang mereka untuk ikut makan serta membuat keputusan keluarga seolah mereka masih hadir. Tradisi-tradisi ini menampilkan hubungan mendalam antara kehidupan dan kematian, sesuatu yang telah hilang dari banyak masyarakat modern. Kompleksitas bahasa Vietnam. Bahasa Vietnam sering dianggap salah satu yang paling sulit dipelajari oleh penutur barat karena tantangan linguistik yang rumit. Kesulitannya terutama berasal dari 6 nada, di mana satu suku kata bisa berarti ibu, hantu, atau kuda, tergantung nada yang digunakan. Ini bukan sekedar tekanan seperti bahasa Inggris. Perubahan nadanya menciptakan kata yang sepenuhnya berbeda. Bahasa Vietnam juga kaya akan kata yang bermakna ganda, membuat konteks memainkan peran besar. Arti sebuah kata dapat bergeser tergantung situasi, hubungan antar pembicara, atau waktu. Tantangan terbesar adalah sistem sapaan dan kata ganti yang kompleks. Alih-alih saya dan kamu, penutur Vietnam memilih dari puluhan kata tergantung usia, status sosial, kedekatan, atau jabatan. Menggunakan kata ganti yang salah bisa dianggap tidak sopan. Anda harus menebak usia seseorang, posisi sosial, dan hubungan Anda dengannya sebelum menyapa dengan benar. Berbicara bahasa Vietnam seperti memainkan permainan sosial yang menggabungkan budaya, bahasa, dan hierarki. Sulit bagi pemula, namun menarik karena memperlihatkan nilai-nilai sosial yang jarang terlihat di bahasa Inggris. Banjir dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Hubungan Vietnam dengan air menunjukkan ketangguhan yang sering tidak terlihat di negara maju. Banjir umum terjadi di musim hujan. Namun alih-alih berhenti, aktivitas kota tetap berjalan berkat kreativitas warganya. Penduduk dengan percaya diri mengendarai motor melewati air setinggi lutut, membawa penumpang atau barang tanpa ragu. Ribuan motor menciptakan gelombang besar ketika melintas, membuktikan bahwa kehidupan tidak berhenti hanya karena banjir. Ojek motor dengan cekatan menembus jalan yang tergenang, sementara berjalan kaki jadi berbahaya karena trotoar ikut tertutup air dan kualitas air buruk. Beberapa warga bahkan memakai perahu kecil, mengubah tantangan menjadi rutinitas yang menarik. Meskipun banjir besar melanda, kegiatan bisnis dan sekolah di Vietnam tetap berjalan dengan sedikit perubahan. Kemampuan beradaptasi seperti ini menunjukkan bagaimana masyarakat Vietnam mampu bertahan dan berkembang meski dalam situasi sulit, memberikan contoh ketahanan yang mengagumkan. Masakan Vietnam yang unik seringkali menantang selera orang Barat. Tradisi kulinernya mencakup hidangan yang mungkin mengejutkan wisatawan. Salah satunya adalah duang dua, ulat kelapa dari delta Mekong. Cacing ini hidup di batang pohon kelapa dan bisa dipanggang, digoreng, atau bahkan dimakan mentah dengan saus ikan. Jika disajikan mentah, mereka mungkin masih sedikit bergerak, memberikan pengalaman ekstrim bagi pecinta kuliner. Ada pula balut, telur bebek berembrio yang diinkubasi 2 hingga 3 minggu, lalu direbus dan disantap dengan garam, jahe, dan daun ketumbar. Bentuk embrionya terlihat jelas, cukup mengejutkan, namun rasanya lebih kaya dan kompleks. Dianggap bergizi tinggi, hidangan ini menunjukkan budaya kuliner Vietnam yang berani, menggabungkan tradisi, nutrisi, dan cita rasa unik. Budaya tawar-menawar dan seni negosiasi juga tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Berbelanja di Vietnam berarti memasuki dunia di mana tawar-menawar adalah hal biasa dan penting untuk mendapatkan harga yang wajar. Penjual sering memasang harga lebih tinggi untuk turis, sehingga kemampuan bernegosiasi dapat menghemat uang sekaligus memberi wawasan budaya. Tawar-menawar merupakan permainan sosial. Penjual memulai dengan harga tinggi, pembeli mencoba menurunkan. Jika terlihat terlalu bersemangat, Anda bisa membayar lebih mahal. Karena itu, tetap santai, bandingkan harga, dan siap pergi bila perlu. Biasanya mulailah dari 30 hingga 40% dari harga awal, lalu naik perlahan sampai sepakat. Meski tetap lebih mahal dari harga lokal, tawarannya seringkali lebih baik dibanding negara barat. Intensitas tawar-menawar berbeda-beda. Area wisata cenderung lebih ketat, sedangkan pasar lokal lebih fleksibel. Penjual biasanya menikmati prosesnya, terutama jika pembeli sopan dan humoris. Menguasai tradisi ini adalah cara menyenangkan untuk memahami budaya Vietnam, sekaligus mendapatkan harga terbaik. Tidur siang juga merupakan kebiasaan budaya penting.
Di Vietnam, tidur sebentar setelah makan siang adalah tradisi lama yang menunjukkan keseimbangan hidup kerja yang jarang ditemui di negara barat. Mirip dengan budaya siesta di kawasan Mediterania. Istirahat tengah hari ini membantu orang pulih dari panas dan tetap bertenaga. Antara jam 12 hingga 2 siang, kantor-kantor menjadi hening karena pekerja tidur di tikar, kursi, atau lantai. Ini bukan tanda kemalasan, melainkan cara menjaga fokus. Penelitian menunjukkan bahwa tidur siang 20 hingga 30 menit dapat menurunkan stres, meningkatkan kinerja otak, dan mengurangi resiko penyakit jantung. Negara yang menjaga kebiasaan ini biasanya memiliki tingkat kematian terkait jantung yang lebih rendah dibanding budaya yang menganggap tidur siang tabu. Di Vietnam, tidur siang diterima di kantor, taman, toko, hingga ruang publik sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan. Jadi, saat Anda melihat orang tidur siang di tempat umum, itu adalah bagian penting dari keseharian. Tradisi Vietnam mana yang paling membuat Anda terkejut? Bagikan di komentar dan jelaskan bagaimana hal itu mengubah pandangan Anda. Etika menggunakan sumpit dan budaya makan juga sangat penting. Sumpit di Vietnam bukan sekedar alat makan, tetapi simbol rasa hormat, kebersamaan, dan hubungan sosial yang berakar ribuan tahun. Masyarakat Vietnam menggunakannya dengan terampil, jauh melampaui kemampuan sebagian besar wisatawan. Sebelum makan, sumpit bersih digunakan untuk melayani orang lain, menunjukkan perhatian, dan menjadikan makan sebagai pengalaman bersama. Etika penggunaan sumpit harus diperhatikan. Misalnya, menancapkan sumpit ke nasi secara tegak dianggap tidak sopan karena berkaitan dengan ritual kematian. Desain sumpit pun berbeda antar wilayah. Bambu umum di utara, sedangkan kayu kelapa yang lebih berat digunakan di selatan. Bentuknya sederhana dan bulat untuk pemakaian harian. Menggunakan sumpit dengan beneran dihargai oleh masyarakat lokal dan memberikan gambaran tentang dinamika keluarga Vietnam. Orang tua dilayani lebih dulu, anak-anak dibantu, dan aturan tertentu menunjukkan rasa hormat sekaligus mempererat hubungan. Budaya kopi Vietnam dan dominasinya secara global juga menonjol. Vietnam adalah pengekspor kopi terbesar kedua di dunia, memproduksi lebih dari 1.800.000 ton per tahun dan menghasilkan miliaran dolar mengubah ekonominya. Kopi dibawa oleh penjajah Prancis pada abad 19 dan berkembang pesat di dataran tinggi. Setelah perang, penanaman kopi menjadi bagian dari pemulihan ekonomi. Keunikan kopi Vietnam terletak pada penyeduhan menggunakan pin, saringan tetes logam kecil yang menghasilkan kopi pekat dan harum, disajikan panas, dingin, atau dengan susu kental manis. Susu kental digunakan karena susu segar sulit disimpan di iklim panas. Kopi luwak juga terkenal, dibuat dari biji yang dimakan dan dicerna musang liar, tetapi menghadapi masalah etika terkait penangkaran. Vietnam unggul dalam produksi Robusta, yang banyak digunakan untuk kopi instan dan espresso di seluruh dunia. Cafe Vietnam berfungsi sebagai pusat interaksi sosial, tempat percakapan panjang dan santai berlangsung, berbeda dari budaya kopi barat yang cepat. Bagi warga Vietnam, kopi bukan hanya minuman, melainkan bagian dari kehidupan. Wanita Vietnam dikenal karena kecantikan sederhana, kelembutan dan pesona alami, menjadikan negara ini salah satu standar kecantikan Asia. Di luar penampilan, mereka juga sukses di dunia bisnis dan menantang stereotip gender. Vietnam menempati posisi tinggi dalam jumlah bisnis yang dipimpin perempuan, mencapai 40%, jauh melebihi rata-rata global 28% di banyak negara barat. Meski begitu, banyak perempuan masih menghabiskan lebih dari 5 jam sehari untuk pekerjaan rumah, menyeimbangkan karir dan keluarga dengan kemampuan multitasking yang luar biasa. Peran ganda ini membentuk keterampilan organisasi, kecerdasan emosional dan ketahanan, yang membuat mereka unggul sebagai pemimpin. Kekuatan mereka seringkali tersamarkan, karena mereka menghadapi tantangan dengan tenang. Dalam hubungan, perempuan Vietnam menghargai kesetiaan dan kemandirian, mengutamakan penghormatan timbal balik. Kencan modern yang dipengaruhi media sosial meningkatkan jumlah pasangan yang tinggal bersama sebelum menikah, kini sekitar 25%. Perempuan Vietnam menggabungkan nilai tradisional dengan ambisi modern, mengejar pendidikan, karir dan peluang global yang tidak tersedia bagi generasi sebelumnya. Biaya hidup di Vietnam juga sangat mengejutkan. Tinggal di negara ini menawarkan budaya kaya dengan pengeluaran yang sangat terjangkau, menjadi pilihan menarik bagi warga lokal dan ekspatriat. Di kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City, apartemen satu kamar tidur berkisar $400 sampai $800 per bulan,
sementara yang lebih kecil di pinggiran berkisar 250 sampai $500, seringkali sudah ber-AC dan lengkap. Tambahan utilitas sekitar $50 sampai $100. Internet cepat dan stabil membuat Vietnam cocok untuk bekerja jarak jauh. Makanan jalanan hanya $1 sampai $2 dan makan restoran jarang lebih dari $15. Masak di rumah juga murah, sekitar $25 per minggu untuk bahan segar. Bus hanya sekitar 50 sen per perjalanan dan jasa ojek daring atau taksi biasanya $3 sampai $5 untuk jarak dekat. Sewa motor sekitar $50 per bulan, bekerja dengan bensin murah dan parkir mudah. Biaya lainnya ikut rendah, gym $15 sampai $50 per bulan, laundry $1 sampai $2 per kilogram, dan pemeriksaan gigi $10 sampai $30. Secara keseluruhan, hidup nyaman, makan di luar, hiburan dan transportasi biasanya menghabiskan $700 sampai $900 per bulan. Sepak bola di Vietnam benar-benar menghentikan aktivitas nasional. Saat turnamen besar seperti Piala Dunia berlangsung, seluruh negara berubah menjadi pesta besar penuh semangat dan nasionalisme, terutama saat tim nasional bermain. Aktivitas sehari-hari berhenti, pekerja meninggalkan kantor, siswa membolos, dan banyak instansi kosong. Penggemar memenuhi rumah makan, kafe, dan ruang publik untuk menonton pertandingan bersama. Setelah kemenangan atau penampilan luar biasa, jalan-jalan penuh dengan lautan orang berbaju merah, mengibarkan bendera, bernyanyi, dan berkendara dengan konvoi panjang. Suara terompet, sorak-sorai, dan musik menciptakan suasana meriah. Perayaan massal ini sudah begitu umum hingga pemerintah menutup jalan khusus demi keamanan. Sepak bola bukan sekedar olahraga. Ini adalah pengalaman kebersamaan yang menyatukan bangsa. Bersiaplah mengikuti bahasan budaya global mengejutkan lainnya. Langganan sekarang dan aktifkan loncengnya. Di Vietnam, piyama juga dipakai sebagai busana sehari-hari. Mengenakan piyama di luar rumah bukan hal aneh dan diterima secara sosial. Tidak seperti banyak negara lain yang menjadikannya pakaian tidur, di Vietnam, orang berbelanja, memasak, berkunjung, bahkan berkencan santai dengan piyama. Hal ini cocok dengan iklim panas dan lembab. Piyama Vietnam terbuat dari bahan tipis dan menyerap keringat, sehingga tetap sejuk. Biasanya berlengan dan bercelana panjang untuk melindungi dari matahari tetapi tetap nyaman. Budaya Vietnam menempatkan kenyamanan di atas formalitas dalam aktivitas harian. Banyak orang bekerja dari rumah atau menjalankan usaha keluarga, sehingga batas antara pakaian rumahan dan pakaian luar menjadi kabur. Meski terlihat aneh bagi turis, kebiasaan ini sangat praktis dan menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap iklim serta cara hidup. Anda bahkan mungkin ingin mencobanya saat berkunjung. Sekian dulu videonya guys. Jangan lupa klik like, share ke temanmu, dan subscribe. See you!